katanya banyak korban-korban juga berjatuhan di sana teman-teman, gara-gara si dukun tersebut itu bisa kesulitan dan ada yang jalan kaki di belakang saya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gibung Malam ya, dimana di episode malam hari ini berbeda ya, seperti video-video sebelumnya. Saya itu penelusuran di tempat ekspor, dan malam hari ini kita akan bercerita tentang gimana penelusuran saya di lokasi yang kemarin teman-teman ya. Jadi sebelum kita masuk dalam inti acara, jangan lupa buat kalian semua seperti biasa, jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di subscribe juga teman-teman, jangan lupa di share biar saya semakin semangat lagi untuk eksplorasi. Oke, jadi seperti ini guys, malam hari ini berbeda ya, bahwa saya pengen berbagi cerita sama kalian semua bahwa kemarin itu saya eksplorasi di Alas Dukun teman-teman. Intinya gini guys, bahwa Alas Dukun itu adalah salah satu tempat, salah satu lokasi di mana lokasi tersebut itu katanya sering dibikin atau buat salah satu pesugihan di sana ya, dan konon katanya banyak korban-korban juga berjatuhan di sana teman-teman, gara-gara si dukun tersebut itu bikin pesugihan. Dan ini lokasinya itu adalah di daerah Bandung Selatan. Nanti gue akan coba masukin beberapa video ya, beberapa video cuplikan-cuplikan kemarin waktu gue ekspor. Ini apa coba? Ini apa sih? Dan itu kenapa saya bikin malam hari ini berbagi cerita bahwa lokasi tersebut itu adalah banyaknya janggal. Gue main di sana ya, gue main di sana, eksplorasi di sana itu tidak begitu full teman-teman, karena emang dari awal pun ada kejanggalan ya. Gue di sana udah beberapa kali untuk eksplorasi, cuman emang kemarin itu janggal banget teman-teman ya. Jadi intinya gini guys ya, kita sambil nyantai-nyantai seperti itu, sambil ngopi juga teman-teman ya, jadi biar ya semakin enjoy aja gitu. Ini adalah malam Jumat teman-teman, pas ini jam 1 malam Jumat, berarti ini udah masuk Jumat ya. Jadi gini ya, sorry teman-teman, tiba-tiba lighting saya mati, tiba-tiba pencahayaan saya barusan oke, gua nggak tahu ya, karena barusan saya bilang ini malam Jumat ya, pasnya gini jam 1 tiba-tiba lighting saya mati. Oke, jadi gue ceritain seperti ini. Ada kejanggalan di saat gue explore di salah satu tempat, itu namanya Alas Dukun teman-teman. Jadi itu lokasinya itu di kaki gunung apa ya, saya lupa itu, pokoknya di daerah Bandung Selatan ya, di daerah Bandung Selatan. Jadi di bawahnya itu, di pertengahan si gunung itu ada satu alas dukun yang dari perjalanannya itu lumayan lah, jauh dari permukiman warga dan apapun itu jauh banget. Jadi saya pertama gue masuk di dalam satu tempat itu ya, cuplikannya nanti gue masukin di sini teman-teman. Tiba-tiba saya masuk ke dalam satu gubuk ya. Jadi si pertama masuknya itu cuman jalan biasa, lorong. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Biasa lorong biasa, gue masuk biasa ya, kita amit dulu, salam dulu dengan hal apapun itu, seperti mana gue kalau eksplorasi.
Di situ saya menemukan satu gubuk dan tiba-tiba ya gubuk itu ada satu kayak mungkin tali ya, tali berwarna putih ya, mungkin warna putih ya, mungkin saya nggak tahu ya, apakah itu bekas ritual atau bukan. Ada tali pocong mungkin seperti itu teman-teman. Gue harus ceritanya agak sedikit merinding teman-teman. Ada tali putih. Ini apa coba? Ya. Ini apa sih? Ya, gue masuk ke dalam itu dan lighting gue mati lagi. Sumpah demi apapun, banyaknya gangguan di saat gue mau cerita tentang ini. Serius, sumpah. Apa? Oke, gue lanjut lagi. Oke. Dan saya merasakan sisi eksistensi di sana itu luar biasa teman-teman. Setelah saya masuk pertama, tiba-tiba ada apa ya? Tiba-tiba ada, astagfirullah. Oke, tiba-tiba ada satu yang jawab salam saya. Assalamualaikum, dan dia jawab waalaikumsalam. Oke, Assalamualaikum punten. Assalamualaikum punten. Halo. Hah? Oke, setelah itu emang yang tadi gua bilang bahwa ada satu apa ya, tali, mungkin itu nggak tahu gue tali pocong atau bukan guys. Cuman tiba-tiba waktu saya sorot tali tersebut itu ada netes dari atas ke bawah itu, bahwa itu kayak Apa tuh? Sumpah. bahwa itu kayak percikan darah, dan di situ jujur gue lari. Ya gue lari kencang-kencang gue, bodo amat apapun itu. Ya gue lari aja udah, karena emang sesuatunya ataupun posisinya udah berbeda. Tapi rasa penasaran saya itu, wah gue penasaran nih, gue harus lihat lagi nih di situ, ya kan? Gue mencoba memberanikan diri untuk masuk lagi ke sana, dan ternyata darahnya udah nggak ada. Tapi kecapnya nggak ada, bro. Hah? Kecapnya? Sumpah? Serius? Darahnya udah nggak ada. Darahnya udah nggak ada teman-teman. Dan oh ya Allah, ini pengalaman yang sangat luar biasa menurut saya. Ini pengalaman yang benar-benar luar biasa menurut saya. Oke, karena emang ya itu dia yang dinamakan eksplorasi. Kalau misalnya kita berani ya oke berani, kalau enggak ya udah gue balik. Tapi rasa penasaran gue udah tinggi banget kemarin. Ya udahlah, saya main lagi ke sana seperti biasa dengan hal apapun itu santai-santai aja. Dan tiba-tiba ada satu pintu di situ jatuh sendiri. Halo, siapa itu? Jatuh sendiri. Jatuh sendiri, dan suasana di sana udah mulai kacau. Udah bener-bener kacau di sana. Bener-bener kacau. Ya, gue panik di sana, lari sekencang-kencang gue tuh. Tapi balik lagi gue ke sana karena penasaran lagi. Ya, dan terakhirnya, terakhirnya yang tadi saya cerita bahwa ada satu plastik di atas ataupun di atap gubuk itu, ya, dan ternyata di gubuk tersebut itu
si plastiknya itu goyang-goyang sendiri. Oke, gue tahan mental gue di sana, gue kuat. Tali pocong dibakar betul. Gua bakar. Goyang-goyang sendiri. Oke, Udah. gue tahan mental gue di sana, gue kuat di sana, ya. Dan ternyata sesuatu udah makin mencekam di dalam sana. Dan saya tidak berpikir panjang karena perjalanan saya untuk menuju ke tempat yang lebih angker lagi atau ke tempat yang lebih gokil lagi, bahwa saya jujur ya, saya tidak explore itu, tidak sampai ke tempat dimana dukun itu ritual. Karena emang posisi gue udah bener-bener, wah ya Allah, gue udah ngeri banget. Gue bawa tali pocong itu, gue kantongin tali pocong itu. Ya gue kantongin aja, bodo amat. Ya kan, dah gue explore lagi seperti biasa, jalan lagi seperti biasa. Tidak jauh dari situ, mungkin ada berapa ratus meter, 200 meter atau 300 meter kalau nggak salah, saya menemukan 2 gubuk lagi, teman-teman. Itu nggak tahu saya gabah atau apalah dari dalam plastik, ya kan, yang digantungin begitu saja, ya. Dan saya lewat aja di situ dan saya ucapkan assalamualaikum, ya kan, assalamualaikum. Pas gua nengok ke belakang kayak gitu, itu plastik itu goyang lagi. Gua lari lagi di situ. Wah, mental saya di situ sangat diuji, teman-teman. Ya. Jadi buat kalian semua, kalau kalian nonton di live streaming saya, kalian komen di sini ya. Kalian komen di sini, kalian harus komen di sini. Oke, kalau kalian nonton live streaming saya, jujur. Kayak di suara jalan kaki di belakang saya. Oke, jujur ya. Jujur nih. Setelah saya bakar rokok di sini, kalian bisa lihat lighting saya aman, semua saya yang di sini aman semua. Oke, gua nggak tahu ini siapa. Ya, mungkin oke lah, teman-teman kalian lebih paham. Oke, kembali lagi bahwa benar-benar gua lari di sana dan saya merasakan ekstensi yang berbeda. Ya, benar-benar udah kacau banget di sana. Tapi saya penasaran, saya tuh semakin banyaknya interaksi itu semakin oke, gue penasaran banget nih, gue harus sampai ujung, ya kan. Jalan lagi lah di situ seperti biasa kita eksplorasi, dan saya menemukan salah satu kayak gerbang kayak gitu, ya, kayak gerbang kayak gitu, ya. Terus gue di situ bawa dua minyak gondom mayit, ya. Oke, jadi gue bakar madat di sana, gue bakar dupa di sana, gue simpan tali pocong itu di dalam satu daun, ya. Terus saya simpan tali pocong itu, dan di pinggir daun dan tali pocong itu saya simpan 2 minyak, teman-teman, ya, 2 minyak gondom mayat. Gue pengen tahu reaksinya seperti apa, dan ternyata minyak tersebut itu habis, ya. Gue nggak tahu bahwa minyak itu kemana. Ya, jadi ada minyak kecil seperti ini warna merah, nanti gue liatin cuplikannya seperti ini lagi, ya. Dan seperti mana gue sedikit izin dan pamitan bahwa gue di sini pengen mengungkap mitos. Apakah Assalamualaikum. mengungkap mitos, apakah keberadaan dukun itu betul atau tidak, dan jelmaan-jelmaan seperti kuntilanak, pocong, genderuwo itu di situ atau benar atau tidak. Gue buktikan semua, dan alhasil gue buka di sana, gue pamit di sana, dan gue tantang dukun itu untuk hadir di depan gue, ya. Dan tidak lama dari situ, karena gue udah nyimpen minyak, ya kan, gue udah menyimpan minyak di sana. Saya liatin, saya sorot minyak itu, tiba-tiba saya nggak sadar badan saya itu ada yang narik,
Serius, kayak panas banget sih ini. Sumpah. Tapi aman lah ya. Narik. Wah, jauh banget dari situ. Kayak ada yang narik, terus ada yang narik, ya. Sumpah. Ada yang jalan kaki di belakang saya. Ada yang jalan kaki di belakang saya. Ini banyak gangguan banget hari ini. Bikin video ini banyak bener gangguan. Tapi alhamdulillah. Ini rokok pun cepet habis teman-teman. Serius. Nih kalian bisa lihat. Oke, udah seperti itu. Gua ada yang narik. Ada yang narik dan dah. Saya nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba badan saya itu terbaring di sana. Ya, setelah minyaknya itu kayak habis. Nanti gue liatin lagi seperti biasa, liatin lagi si cuplikan tersebut teman-teman. Gue liatin lagi, ya, dan di situ saya sadar, astagfirullahaladzim ya Allah. Tapi gue nggak bisa bangun guys, sumpah gue nggak bisa. Berat banget ini serius badan nih. Sumpah gue nggak bisa bangun sama sekali, ya. Gak paham saya. Tiba-tiba gue gak bisa bangun. Badan saya itu kayak ada yang apa, ada yang pegang dan gue berat banget. Berat. Mata saya sampai merah. Gue udah gak kuat di situ, harus gimana lagi. Ya. Oke, bener-bener ya Allah. Apakah ini gitu loh. Ya, karena emang mungkin gue nantangnya berlebihan, tapi gue di situ nggak takut, serius, nggak ada saya takut. Ya, badan saya itu ada yang pegang, mata saya bener-bener merah banget di sana, ya, dan gue merasakan ada sesuatu yang berbeda di sana. Ya Allah, gue harus kuat di sini, bodo amat dengan hal apapun itu. Jeda waktu, saya nggak tahu berapa lama, tiba-tiba saya bangkit kembali dan saya tantang lagi, ya. Itu adalah alas dukun. Cuman sayangnya karena badan saya udah bener-bener capek, udah bener-bener, wah, gue udah nggak kuat ini, serius. Karena mungkin ini capek bener-bener, badan saya tuh kayak dipukul rame-rame gitu loh. Capek banget saya di sana. Jadi buat kalian semua yang ada di room saya malam hari ini ataupun yang lihat video ini, apalagi kalian nonton live streaming saya kemarin, ya, tepatnya hari Rabu malam Kamis, sekarang malam Jumat, tapi ini udah masuk Jumat teman-teman, karena ini posisinya jam 1:30. Saya merasakan yang benar-benar, wah anjing, gila. Itu pakai madat, pakai dupa, pakai minyak gondong mayit 2, gua diseret, badan gua udah benar-benar, wow, gokil. Oke, teman-teman, jadi satu lagi saya bilang, kenapa setiap saya bikin cerita tentang pengalaman saya explore, saya selalu ada ini nih, motor saya ini yang selalu gue bawa kemana-mana, ya, kemana-mana pasti gue bareng ini, ya. Ini kalian komen, kalian yang tahu motor ini namanya siapa, kalian komen. Seperti itu teman-teman. Jadi ini alat-alat, ya, ini alat-alat yang gue bawa explore, kayak center, lightingnya gue pakai di sana, sama apa ini, tripod juga teman-teman. Ya, jadi gue berusaha untuk mencari mitos-mitos keberadaan penelusuran yang kata orang lain bahwa di tempat ini angker. Di tempat ini ada kuntilanak, ada pocong, dengan hal apapun itu kita buktikan sama-sama. Ya, saya selalu berpikir seperti ini, bahwa manusia itu lebih sempurna daripada mereka. Gitu teman-teman. Ya, jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian nonton live streaming saya, nanti saya ini juga teman-teman, ya,
terima kasih banyak buat kalian semua yang ada di sini. Sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di subscribe juga teman-teman, biar saya semakin semangat lagi untuk eksplorasi guys. Ya, jadi ending daripada acara itu ataupun eksplorasi itu, gue udah benar-benar lemas, udah benar-benar nggak kuat. Gue memutuskan untuk balik kanan di sana. Ada episode yang kedua, gue pengen acak-acak tempat itu, gue pengen ketemu dengan dukun itu, gue pengen ketemu dengan sosok-sosok yang selalu nampak bahwa itu kuntilanak, bahwa itu pocong, genderuwo atau apapun itu. Ya, gue pengen ketemu lagi dengan tempat alas dukun. Ya, jadi oke, gua malam hari ini sekian dulu teman-teman, karena banyaknya gangguan dari awal. Lighting saya tiba-tiba mati, tapi setelah saya bakar rokok, lighting saya aman, semuanya aman, dan kita bisa ngobrol dengan asik, dengan enjoy teman-teman. Ya, jadi ending dari cerita itu tuh gue balik kanan dan gue bakar tali pocong itu. Ya, jadi next kita akan datang lagi ke sana. Saya akan barbar lagi di sana. Saya pengen tahu sosok dukun itu atau ada atau tidak. Kita ungkap mitos itu, apakah betul atau tidak. Oke, teman-teman, terima kasih banyak buat kalian semua yang selalu pantengin channel saya Gibuk Malam. Semoga sehat selalu, berkah selalu buat kalian semua yang selalu ada di room sebelah ataupun nonton live streaming saya. Terima kasih banyak. Ya, nanti kita berbagi pengalaman, berbagi cerita di channel ini. Ya, sehat-sehat buat kalian semua, dan saya izin turun dulu, saya izin pamit. Temani malammu dengan keberanian. Gibuk Malam izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye. Nuhun guys.